Di kesempatan ini, saya akan menjawab secara ringkas tuduhan palsu atau fitnah terhadap Allah oleh si Ezra. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa munculnya virus corona dan seluruh dampak yang menyertainya, termasuk kematian, kebaktian jadi model seperti ini, kehidupan kita tidak lagi seperti biasa, semua pasti ada dalam kehendak, dalam rencana, dan dalam ketetapan Tuhan. Semua dalam kehendak, dalam rencana, dalam ketetapan Tuhan. Pandangan seperti ini didasarkan pada satu pemahaman atau satu doktrin namanya Providency of God atau kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, setiap keputusan berasal dari Tuhan. Jadi pokoknya ketetapan Tuhan ini mencakup segala sesuatu. Mau baik, mau buruk, mau sehat, mau sakit, mau mujur, mau sial, mau tentram, mau malapetaka, semua diatur oleh Tuhan. Malapetaka, bahaya, sial, untung, rugi, dan macam-macam semua. Yang jelek-jelek pun terjadi, tidak bisa di luar kehendak Tuhan. Bahkan saudara-saudara, sampai hal-hal yang paling remeh, hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling tidak berarti sekalipun, tidak mungkin terjadi di luar kehendak Tuhan. 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, yang terjadi di langit Tuhan ngatur. Jadi kalau ada pesawat jatuh, Tuhan yang ngatur itu. Di bumi, di laut, kapal tenggelam, tsunami, dan di segenap samudra raya, Tuhan yang melakukan semua itu. Saudara tabrak orang di jalan, kalau memang benci dan sengaja tabrak, itu namanya pembunuhan sengaja. Tapi tahu-tahu plak mati. Kita salah memang. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang Tuhan, itu ditentukan Allah. Sehingga terjadi kecelakaan yang demikian. Masakan wabah corona yang mendunia, mempengaruhi seluruh kehidupan, itu terjadi secara kebetulan, itu mustahil. Kalau begitu kita harus berkesimpulan bahwa memang ada tangan Tuhan di balik semua ini. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Apakah ada malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Tidak bisa. Kalau sampai ada malapetaka, itu pasti Tuhan di balik itu. Kalau di satu kota ada malapetaka dan Tuhan di balik itu, bagaimana kalau dua kota? Bagaimana kalau satu negara? Bagaimana kalau seluruh dunia? Dari semua ini, sebenarnya kita harus berkata, yang namanya kebetulan itu sebenarnya tidak ada. Kebetulan hanya ada dari sudut pandang manusia. Tapi siapa yang menentukan seorang lahir? Tuhan juga kan? Berarti Tuhan mengatur Yudas lahir, tapi untuk Yudas dikatakan adalah lebih baik kalau dia tidak lahir. Nah kalau Tuhan tahu bahwa dia lebih baik tidak lahir, kenapa lahirkan dia? Yudas bukan orang percaya. Dan kelihatannya karena dia bukan orang percaya, Tuhan bisa memberikan yang tidak baik bagi dia. Di video tersebut, si Ezra mengajarkan satu pemahaman atau doktrin providential of God atau takdir Tuhan. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu atau setiap keputusan berasal dari Allah. Penderitaan, kecelakaan, malapetaka, wabah penyakit seperti corona, sial, rugi, kematian, termasuk semua yang jelek-jelek, bahkan yang tidak berarti sekalipun, semua diatur dalam rencana, dalam ketetapan, dan dalam kehendak Allah. Pemahaman seperti ini kurang lebih yang diajarkan oleh si Gilbert. Allah bisa jadi apa saja, bisa jadi pohon pisang, ikan, atau batu. Yesaya 42 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 29 katakan Allah tidak akan memberikan kemuliaan dan kemasyurannya kepada batu,
ikan, pohon pisang. Bahkan kita tidak boleh, kita dilarang berpikir keadaan Allah seperti pohon, ikan, dan batu. Jadi saya juga gak tahu apakah si Ezra dan si Gilbert ini studi teologinya sudah mencapai esteller, jadi ngomongnya ngawur dan menjadi fitnah. Baik, mari kita uji apakah benar doktrin si Ezra itu sesuai Alkitab katakan atau dari ajaran setan si iblis. Apa yang Alkitab katakan tentang Allah? Di antaranya Mazmur 145 ayat 17 dikatakan Allah itu adil benar dalam segala jalannya. Ulangan 32 ayat 4 dikatakan segala jalan Allah adil, Allah yang setia, padanya tidak ada kecurangan atau ketidakadilan. Dia adil benar dan lurus hati. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan Allah sangat lembut, maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ibrani 6 ayat 18 dikatakan Allah mustahil berdusta. Nah, apakah Allah penyebab hal buruk dan mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan? Menurut firman Allah, Alkitab, ada 3 penyebab penderitaan manusia. Penyebab penderitaan manusia yang pertama, sifat egois, keserakahan, dan kebencian oleh manusia itu sendiri. Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka atau yang dilakukan orang-orang Mesir. Yesaya 63 ayat 9 dikatakan, saat umat Israel susah, Allah pun merasa susah dan menyelamatkan mereka. Pengkhotbah 8 ayat 9 dikatakan, orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ayub 34 ayat 12 dikatakan, sungguh Allah tidak berlaku curang atau jahat, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut atau kematian. Penyebab penderitaan manusia yang kedua, berada pada waktu dan kejadian yang tidak terduga. Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, waktu dan kejadian yang tidak terduga menimpa mereka semua. Jadi, sewaktu terjadi musibah atau kecelakaan, siapapun bisa jadi korban. Hal itu sangat tergantung di mana ia berada saat peristiwa itu terjadi. Lukas 13 ayat 1-5, Yesus bercerita tentang 18 orang yang mati ditimpa menara. Mereka menjadi korban bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka berada di sana sewaktu menara itu roboh. Penyebab utama penderitaan manusia yang ketiga adalah adanya penguasa dunia yang jahat, yaitu setan si iblis. Saya tidak tahu apakah si Ezra bagian dari setan si iblis. Kita baca Yohanes 13 ayat 2. Dikatakan, mereka sedang makan bersama. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Apakah Allah membisikkan
atau memberikan yang tidak baik dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus? Atau apakah si Ezra yang membisikkan rencana dalam hati si Yudas untuk mengkhianati Yesus? Anda jawab sendiri. Apakah Allah menyebabkan orang sakit, orang kerasukan roh jahat, dan menyebabkan kecelakaan, pesawat jatuh, tabrakan, mobil, menyebabkan orang mati? Di Matius 4 ayat 23 dan 24, dan Matius 8 ayat 16, dan Lukas 7 ayat 11 sampai 17, Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 7 ayat 31 dikatakan, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak pernah perintahkan dan tidak pernah timbul di dalam hatinya. 2 Samuel 14 ayat 14 dikatakan, Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang. Markus 3 ayat 35, kata Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah, dia saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Bagaimana jika kita tidak melakukan atau menentang kehendak Allah? Yohanes 8 ayat 44, Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 14 ayat 30, Yesus juga menyebut si fasik, penguasa dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, seluruh dunia berada dalam kuasa setan si iblis. Jadi sangat jelas Allah tidak menyebabkan hal-hal buruk yang menimpa manusia. Allah tidak membuat manusia kerasukan roh-roh jahat, celaka dan menderita dan mati. Saat ini virus corona mewabah ke seluruh negara di dunia ini. Yang sehat agar tetap waspada, ikuti petunjuk yang sudah disampaikan baik melalui anjuran Alkitab dan kalangan berwenang, dalam hal ini pemerintah. Karena ketundukan kita kepada kalangan berwenang agar kita dapat hidup dengan tentram dan damai. Kita baca satu pengingat di Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila kita mengalami cobaan, janganlah seorang pun mengatakan, aku sedang dicobai Allah. Mengapa? Karena sehubungan dengan hal-hal yang jahat, Allah tidak dapat dicobai, dan Allah juga tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai atau menguji seseorang dengan mempengaruhinya untuk berbuat jahat. Di kesempatan berikutnya, saya akan membahas janji-janji Allah yang akan menyingkirkan semua hal-hal yang buruk, penderitaan, sakit, kematian, dan penyebab utama manusia menderita, yaitu setan si iblis. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih.